Shalom, pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada di studio. Kita jumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Kristen. Kali ini bersama dengan kami Jemaat Laiharoi Kuan Heum. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan mendengarkan dua pujian berikut ini. Selama ini aku jauh dari
Bapak Mama, pemirsa yang ada di studio maupun yang ada di rumah, mari kita siapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami bersama-sama dengan jemaat Tuhan, baik yang ada di rumah maupun yang ada di studio, melalui acara Mimbar Agama Kristen pada sore hari ini. Kami akan membaca dan merenungkan sabda kebenaran-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai kami dalam perenungan firman-Mu ini, sehingga apa saja yang hamba-Mu sampaikan pada kesempatan ini berasal dari kehendak Tuhan dan bukan kehendak manusia. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, kami bersedia mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi bahan perenungan bagi kita pada kesempatan ibadah saat ini terambil dari kitab Yunus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Demikian sabda Tuhan. Pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkanlah jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan, di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikian firman Tuhan bagi kita sekalian. Berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan sabda Tuhan, menyimpan dalam hati lalu melakukannya. Bapak Ibu pemirsa, baik yang ada di studio maupun yang ada di rumah, sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, terlebih dahulu kita akan mendengarkan 2 pujian berikut ini. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhan.
Tuhanku. Mulutku memuji namamu, panjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku. Oh, 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 oh. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Oh, oh, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu, panjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Atas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Pemirsa yang ada di studio maupun yang ada di rumah, tema perenungan kita pada saat ini yaitu ketaatan yang menyelamatkan. Ketaatan yang menyelamatkan. Ketaatan berasal dari kata dasar taat yang berarti
suka menuruti perintah. Jadi ketaatan merupakan tindakan seseorang dalam menuruti aturan atau perintah yang diberikan. Sedangkan kata menyelamatkan sama artinya dengan meluputkan, menghindarkan seseorang dari bahaya atau bencana. Dengan demikian dapat dimengerti bahwa makna yang terkandung dalam tema kita saat ini yang berbunyi ketaatan yang menyelamatkan, yakni sikap taat pada perintah, merupakan tindakan yang meluputkan seseorang dari malapetaka atau bencana yang hendak menimpanya. Hari ini kita membaca firman Tuhan tentang kisah Yunus yang diutus Tuhan untuk kedua kalinya untuk menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Niniwe. Bahwa kota Niniwe yang megah dan besar itu akan ditunggang balikan karena kejahatan bangsa Niniwe telah sampai kepada Allah. Ada dua cara Yunus dalam meresponi perintah Tuhan terhadapnya. Respon yang pertama, ia memilih untuk lari ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Akibat dari ketidaktaatannya, ia mengalami bencana di tengah laut. Gelombang besar menghantam kapalnya, sehingga Yunus tersadar dari kesalahan yang diperbuatnya. Ketidaktaatannya untuk mematuhi perintah Tuhan membawa bencana tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitarnya. Atas permintaannya sendiri, ia dibuang ke dalam laut, sehingga laut kembali tenang. Di kedalaman laut, seekor ikan paus menelannya. Secara akal manusia, mustahil bagi Yunus untuk selamat. Namun karena besarnya kasih setia Tuhan, Yunus dapat selamat dari bahaya maut yang sangat menakutkan itu. Respon yang kedua, setelah mengalami pengalaman iman bersama Tuhan yang terbukti berkuasa menyelamatkannya. Ketika untuk kedua kalinya Tuhan memerintahkan Yunus untuk pergi ke kota Niniwe, untuk menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa yang suka berbuat jahat dan melakukan kekerasan itu. Yunus tidak lagi mangkir dari perintah Tuhan. Dan ketaatan Yunus membuatnya tidak lagi tertimpa bencana untuk kedua kalinya. Bapak, Ibu, Saudara pemirsa yang di studio maupun yang ada di rumah. Yang menarik di sini, respon bangsa Niniwe terhadap ancaman malapetaka dari Tuhan atas kejahatan dan kekerasan yang mereka lakukan. Ketika mendengar suara Tuhan melalui hambanya Nabi Yunus, mereka dengan segera menyadari kesalahan mereka. Mereka percaya pada firman Tuhan. Sebagai bentuk tindakan penyesalan, mereka menyerukan pertobatan massal dan benar-benar dilakukan dengan sepenuh hati. Baik rakyat maupun pemerintah, dalam hal ini Raja Asyur, berpuasa dengan sungguh-sungguh. Berpuasa biasanya dilakukan pada saat mereka berduka, dan ketika mereka mengenakan kain kabung dan duduk di atas debu, tandanya mereka benar-benar menyatakan penyesalan dan pertobatan. Mereka mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan. Bahkan Raja memerintahkan agar semua orang Niniwe benar-benar berseru kepada Tuhan, benar-benar meratapi diri. Setiap orang harus bertobat dari tingkah lakunya yang jahat dan yang suka melakukan kekerasan, penindasan, dan ketidakadilan. Dengan harapan kiranya Tuhan membatalkan malapetaka yang hendak ditimpakan kepada mereka. Dan ketika Allah melihat sikap ketaatan yang mereka tunjukkan dengan sungguh-sungguh, bagaimana mereka menahan lapar, baik manusia maupun ternak, dengan sepenuh hati berseru kepada Tuhan, dengan percaya sungguh-sungguh,
Maka Allah menyesal telah merancangkan malapetaka dan Allah membatalkan rancangannya itu. Orang-orang Niniwe diluputkan dari bencana karena ketaatan mereka terhadap firman Tuhan dan kepada raja sebagai pemerintah. Ketaatan menjadi tindakan iman yang menyelamatkan orang-orang Niniwe pada waktu itu. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang berada di studio maupun yang berada di rumah, belajar dari firman Tuhan hari ini, ada beberapa hal yang saya angkat untuk dijadikan bahan perenungan bagi kita. Dalam konteks hidup yang sedang kita alami saat ini, yaitu pertama, bahwa selalu ada kesempatan kedua dari Tuhan bagi setiap orang yang telah berdosa dan melawan perintah Tuhan. Tuhan yang melihat hati dan bukan hanya melihat tindakan lahiriah yang hanya ditampilkan untuk sebuah reputasi semata. Benar-benar mengerti pergumulan dan permohonan kita yang menyadari kesalahannya, yang sungguh-sungguh memohon ampun kepada Tuhan, sumber anugerah dan kasih setia itu. Malapetaka atau bencana yang menimpa hidup manusia merupakan isyarat sekaligus peringatan dari Tuhan bahwa kekerasan dan kejahatan yang dilakukan manusia telah sampai di hadapan Allah. Dan karena manusia tidak melakukan pertobatan secara total dan sungguh-sungguh, maka bencana atau malapetaka terus menimpa umat manusia dan sulit untuk melenyapkan karena Allah sendiri menghendaki terjadinya malapetaka itu. Tidak ada cara lain yang dapat dibuat oleh manusia untuk bebas dari malapetaka selain kembali kepada Sang Hidup. Dia Allah Sang Pengendali hidup manusia yang berhak menanggung segala kutuk dan dosa manusia. Ia juga berhak menunggang balikan kota yang besar. Ia juga berhak membatalkan malapetaka. Dialah Allah yang menghadang manusia dengan cara untuk terus berjalan dan jauh dari kehendak Tuhan. Ketika Tuhan melihat manusia berjalan jauh dari kehendaknya, di situ ia ada untuk mengembalikan manusia pada jalan-jalan yang dikehendakinya. Dia Allah yang dapat saja merobohkan dan membangun atau menata kembali yang hancur. Dia juga Allah yang tidak segan-segan menghukum, namun dapat juga tidak bertahan dalam murkanya. Hanya sesaat saja ia menghukum dengan murkanya, tetapi kasih setianya besar bagi umat manusia. Semua cara dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang benar-benar percaya kepadanya. Hal yang ketiga, ketika manusia tertimpa bencana, Allah tidak meninggalkan manusia. Manusia sering bertanya, di mana Allah ketika penderitaan itu terjadi? Di manakah Allah ketika malapetaka itu menimpa umat manusia? Sesungguhnya Allah tetap berada menyertai hidup manusia bahkan dalam keadaan bencana sekalipun. Hal ini dapat kita bandingkan dengan kisah Yunus pada waktu ia menolak untuk melakukan perintah Tuhan. Tuhan tetap menyertai Yunus ketika ia lari ke Tarsus. Penyertaan Tuhan terwujud melalui angin badai untuk menghadangnya. Penyertaan Tuhan ada juga melalui ikan paus yang menelan Yunus ketika ia dilemparkan ke dalam laut. Yunus berpikir bahwa Tuhan sudah meninggalkannya. Demikian juga saya dan Bapak Ibu saudara-saudara dalam kekalutan hidup, terkadang kita merasa seolah-olah Tuhan jauh dari kita dan tidak mempedulikan hidup kita. Bapak, Mama, Saudara, pemirsa yang ada di studio maupun yang ada di rumah, Tuhan melindungi kita dengan cara-cara yang kadang-kadang sulit kita duga karena hikmat manusia sangat terbatas untuk mengerti rencana Tuhan bagi hidupnya. Di tengah kedalaman laut yang ganas, Yunus mengalami penyertaan Tuhan. Bahkan di dalam perut ikan pun Yunus menyadari
bahwa di dasar laut pun Allah tetap menjadi jaminan hidupnya. Karena kesadaran itu, Yunus percaya Allah meluputkannya. Ia tidak berputus asa dan kehilangan pengharapan, walaupun ia sudah berada di dasar laut dan di dalam perut ikan, yang bagi manusia mungkin itu sangat mustahil. Karena percaya, Yunus berseru dan berdoa kepada Tuhan, sekalipun ia tidak lagi melihat jalan keluar. Dalam berseru kepada Tuhan, ia percaya ia akan melihat lagi cahaya kehidupan yang akan membuatnya hidup dalam tuntunan dan rencana Tuhan. Bapak, Mama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi bagian keempat, yaitu ketika bangsa Niniwe akan tertimpa bencana. Hal pertama yang dilakukan oleh orang-orang Niniwe dan raja mereka adalah berpuasa dan berkabung sebagai wujud penyesalan atas kesalahan dan dosa yang sudah mereka lakukan. Tidak nampak saling tuduh-menuduh atau saling menghakimi. Tidak terlihat sikap tegar tengkuk atau membangkang, melainkan dengan penuh kerendahan hati mereka mengakui kekuasaan Tuhan dan sungguh-sungguh memohon pengampunan dari Tuhan. Tindakan itulah yang membuat Tuhan membatalkan malapetaka atas mereka. Bapak, Mama, saudara-saudara kekasih Tuhan sekalian, pesan firman Tuhan hari ini yaitu ketaatan itu menyelamatkan. Taat kepada firman Tuhan melalui hamba-hambanya, para rohaniawan dan pemerintah sebagai wakil Allah untuk menjalankan pemerintahan Tuhan di dunia ini akan menyelamatkan kita dari bencana yang menimpa kita baik secara jasmani maupun rohani. Dunia sekarang ini sedang dilanda bencana penyakit COVID-19, ditambah lagi dengan beberapa jenis varian baru yang membuat kita merasa terancam, seperti malapetaka terus mengancam kehidupan kita. Khususnya di wilayah NTT, selain COVID, serangan badai Seroja masih menyisakan dampak yang begitu besar dan sulit bagi kita untuk dipulihkan. Disusul lagi dengan bencana ekonomi, bencana pendidikan, bencana alam, dan bencana-bencana ikutan lainnya yang semakin membuat kita merasa tidak berdaya. Bapak, Mama, saudara-saudara, ini semua merupakan isyarat atau pesan dari Allah agar kita bertobat dari tingkah laku kita yang jahat, kembali kepada Allah Sang Empunya hidup. Apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, sejauh mana kita melangkah, sekuat apa kita berjalan, pada akhirnya kita harus kembali kepada Tuhan Sang Pemilik kehidupan. Sebagai utusan Tuhan, Yunus pernah melakukan kesalahan dalam menjalankan tugas pengutusannya. Dan sebagai pemerintah dan rakyat, bangsa Niniwe pernah melakukan kejahatan dan kekerasan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan kepada bangsa Niniwe juga diperuntukkan bagi saya dan Bapak, Mama, saudara-saudara dalam hidup di masa ini. Bertobatlah, berhentilah dari berbuat jahat, berhentilah dari bersikap tidak adil dan melakukan kekerasan dalam bentuk apapun dan terhadap siapapun. Apapun jenis kesalahan dan dosa kita, baik sebagai rohaniawan, sebagai pemerintah, sebagai rakyat dalam bidang pekerjaan masing-masing, hanya kita dan Tuhanlah yang tahu. Masing-masing memeriksa diri sendiri sejauh mana ia berjalan keluar dari kehendak Tuhan. Karena bukan saatnya sekarang ini untuk saling menuding dan saling mempersalahkan atau saling menghakimi, melainkan saatnya bagi kita
untuk benar-benar berseru kepada Allah, bertobat dari melakukan hal-hal yang jahat. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala sehingga kita tidak binasa. Pemirsa yang berada di rumah maupun yang berada di studio, ketaatan adalah tindakan iman yang menyelamatkan. Taatlah pada firman Allah, taatlah juga pada pemerintah. Jangan percaya hoax. Taatlah menjalankan protokol kesehatan, karena ketaatan merupakan tindakan iman yang menyelamatkan kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang memberi kami kesempatan untuk beribadah bersama-sama sore hari ini melalui mimbar agama Kristen yang ditayangkan oleh TVRI lokal NTT. Kami bersyukur untuk semua ini ya Bapa. Kami sudah membaca dan merenungkan sabda-Mu yang memberikan kekuatan bagi kami, yang memberikan pengharapan baru bagi kami, yang membuat kami menyadari bahwa selalu ada kesempatan kedua yang Tuhan berikan, kesempatan untuk memperbaiki diri. Bantulah kami ya Tuhan, untuk mau menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan ini dengan bertobat dari kesalahan kami, dari melakukan hal-hal yang jahat, dari melakukan kekerasan di mana saja kami berada. Seringkali kami berlaku tidak adil dan mendukacitakan hati Tuhan dan sesama kami. Tolonglah kami untuk mengerti kehendak-Mu ya Tuhan dan bersedia untuk menjalankannya. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kami berdoa bagi bencana yang terus melanda kehidupan manusia di dunia ini melalui pandemi COVID-19 dan jenis corona yang baru. Kami mohon kiranya Tuhan menolong kami, melepaskan kami dari ancaman malapetaka ini. Biarlah kami dibuat mengerti oleh Tuhan bahwa malapetaka dan bencana yang silih berganti ada dalam kehidupan kami adalah bentuk isyarat Tuhan, bentuk pesan Tuhan melalui alam semesta bahwa kami harus bertobat dari sikap, tutur kata dan perbuatan kami. Kiranya firman-Mu mendapat tempat di hati kami dan kami melakukannya dengan sukacita. Kami berdoa bagi para rohaniawan yang terus membimbing mengarahkan umat untuk terus berada pada jalan yang benar. Beri kekuatan, beri hikmat-Mu agar mereka tetap berada dalam jalan yang dikehendaki Tuhan, berjuang bagi kebenaran dan keadilan tanpa merasa terbebani atau merasa takut. Kami juga berdoa bagi pemerintah kami, kiranya Tuhan memberi mereka kemampuan, hikmat dan kebijaksanaan untuk menjalankan kepercayaan yang Tuhan berikan, memahami diri sebagai wakil Allah untuk melaksanakan kehendak Tuhan di bidang pemerintahan. Biarlah dengan berani, dengan iman yang kuat dan percaya, mereka tetap menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan, melaksanakan kehendak Tuhan melalui kepercayaan yang diberikan kepada mereka. Kami juga berdoa bagi TVRI NTT yang secara khusus juga memberi perhatian pada memberikan program-program yang bermutu bagi pekerjaan pelayanan di berbagai bidang. Kiranya Tuhan memberkati semua, mulai dari pemimpin hingga staf, kiranya dapat menjalankan tugas dengan penuh rasa cinta. Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan, Tuhan melindungi, Tuhan memberkati hidup dan
keluarga mereka. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan di mana-mana tempat, dengan pergumulan dan pengharapan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan mendengarkan doa dan seru mereka setiap waktu, dan kiranya selalu ada jalan keluar dalam segala persoalan yang mereka temui. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Pemirsa yang ada di rumah dan di studio, demikian kebersamaan kita dalam acara Mimbar Agama Kristen kali ini bersama kami Jemaat Laiharoi Kuan Hium. Sebelum berpisah, kita akan mendengarkan lagi 2 buah pujian, dan dengan berakhirnya pujian ini berakhir sudah seluruh perjumpaan kita dalam acara Mimbar Agama Kristen kali ini. Terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.
nyatakan di